Fenomena pasca DA7, April Cirebon menggebrak tanpa mahkota. Sebagai reporter yang mengikuti dinamika industri musik nasional, kami mencatat sebuah anomali menarik pasca berakhirnya Dangdut Akademi 7. April Cirebon yang secara resmi menempati posisi top 3 justru menjadi figur paling aktif, paling dibicarakan, dan paling cepat bergerak di dunia nyata. Tanpa menunggu status juara melekat, April langsung mengumumkan konser tunggal berskala besar di kampung halamannya. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, termasuk pengamat musik dan pelaku industri hiburan. Dalam sejarah ajang pencarian bakat, jarang terjadi seorang finalis langsung menggelar konser mandiri tak lama setelah kompetisi berakhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan popularitas April tidak berhenti di layar televisi, melainkan menjalar kuat di akar masyarakat. April seolah mengirim pesan tegas bahwa legitimasi seorang diva tidak ditentukan oleh piala, melainkan oleh keberanian mengambil langkah dan dukungan nyata dari publik. Ini menjadi sinyal awal bahwa peta kekuatan pasca DA7 tidak sepenuhnya mengikuti hasil klasemen. Ledakan antusiasme publik dan dominasi media sosial. Kami memantau secara langsung bagaimana pengumuman konser April Cirebon memicu ledakan antusiasme di berbagai platform media sosial. Dalam hitungan jam, nama April merangsek masuk ke percakapan teratas, memicu ribuan komentar, repost, dan video reaksi dari penggemar. Fenomena ini bukan sekadar euforia sesaat, melainkan refleksi dari ikatan emosional yang telah dibangun April sejak awal kompetisi. Basis penggemarnya, khususnya dari wilayah Pantura, bergerak secara organik mempromosikan konser ini tanpa komando resmi. Tagar dukungan bermunculan membuktikan bahwa April telah melampaui status kontestan menjadi simbol kebanggaan daerah. Bagi industri hiburan, kondisi ini sangat krusial. Popularitas digital yang masif seringkali menjadi indikator kuat kesuksesan konser luring. April kini berada pada posisi strategis, di mana daya tariknya tidak lagi bergantung pada eksposur televisi, melainkan pada loyalitas komunitas penggemar yang siap hadir langsung di lokasi konser. Titah Bupati Imron, fakta di balik layar konser megah. Investigasi kami menemukan fakta penting di balik terselenggaranya konser ini. Sumber resmi menyebutkan bahwa konser April Cirebon merupakan realisasi dari instruksi langsung Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron Roshidi, MAG. Perintah ini bukan sekadar dukungan simbolik, melainkan mandat konkret kepada jajaran dinas terkait untuk memfasilitasi acara secara menyeluruh. Langkah ini menjadi presiden menarik dalam hubungan antara pemerintah daerah dan industri hiburan. Bupati Imron menilai April sebagai aset strategis kebudayaan daerah yang harus dirawat dan dikembangkan. Dukungan ini mencakup perizinan, penyediaan lokasi strategis, hingga koordinasi lintas sektor. Dari sudut pandang reporter, tindakan ini menunjukkan keberanian pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam mengorbitkan talenta lokal, sekaligus menegaskan bahwa daerah memiliki kekuatan politik dan budaya untuk menciptakan panggungnya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pusat. April sebagai proyek kebudayaan dan kebanggaan daerah. Dalam berbagai pernyataan resmi, Bupati Imron menegaskan bahwa April bukan hanya penyanyi, melainkan representasi identitas Cirebon di panggung nasional. Pemerintah daerah memposisikan konser ini sebagai perayaan kolektif atas keberhasilan warga daerah menembus industri hiburan nasional. Dari kacamata jurnalistik, ini adalah bentuk diplomasi budaya yang jarang dilakukan secara terbuka. April dijadikan simbol bahwa daerah mampu melahirkan bintang dengan kualitas nasional tanpa kehilangan akar kulturalnya. Pendekatan ini mengubah narasi lama bahwa kesuksesan artis hanya bisa diproduksi oleh industri pusat. Pemerintah Kabupaten Cirebon bahkan menjadikan konser ini sebagai model percontohan pengembangan ekonomi kreatif berbasis talenta lokal. Dengan demikian, konser April bukan sekedar panggung hiburan, melainkan panggung ideologis tentang kemandirian daerah dalam membangun ekosistem seni dan budaya. Konsep artistik The Queen of Pantura. Tim produksi mengonfirmasi bahwa konser ini mengusung tema besar The Queen of Pantura, Legacy of the Diva. Dari hasil penelusuran kami, konsep ini dirancang bukan hanya untuk menampilkan musik, tetapi membangun narasi kebesaran seorang diva. Panggung akan dibangun dengan standar internasional, dilengkapi tata cahaya mutakhir dan sistem suara kelas atas. April akan membawakan dangdut dalam berbagai bentuk, mulai dari aransemen tradisional Cirebonan hingga balutan orkestra modern.
Visual LED raksasa akan menampilkan perjalanan hidup April, menciptakan pengalaman emosional yang mendalam bagi penonton. Ini menunjukkan keseriusan April dan timnya dalam memposisikan konser ini setara dengan pertunjukan artis papan atas nasional. Dari sudut pandang reporter, konser ini berpotensi mengubah persepsi publik terhadap konser dangdut yang selama ini kerap dipandang sebelah mata. Fenomena tiket sold out dan perang akses penonton. Isu tiket menjadi perbincangan paling panas. Meski penjualan resmi baru dibuka, rumor tiket sold out telah menyebar luas. Kami mencatat lonjakan trafik ekstrim pada platform pemesanan, menandakan antusiasme publik yang luar biasa. Fenomena perang tiket ini memperlihatkan betapa besar magnet April di panggung nyata. Banyak penggemar menyuarakan kekhawatiran tidak kebagian tiket, bahkan muncul isu calo yang mulai bergerak. Panitia pun mengeluarkan peringatan keras agar pembelian hanya melalui kanal resmi. Dari perspektif industri, kondisi ini menegaskan bahwa nilai jual April berada di puncaknya. Konser ini bahkan diprediksi akan menjadi salah satu konser dangdut dengan permintaan tiket tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Pantura dan sekitarnya. Jaminan kualitas musikal. Peran Maestro Adibal. Keterlibatan Adibal Syahrul menjadi jaminan mutu konser ini. Maestro musik tersebut dikabarkan turun langsung mengaransemen lagu-lagu April. Kami memperoleh informasi bahwa April menjalani latihan vokal intensif untuk memastikan kestabilan suara selama konser berdurasi lebih dari 2 jam. Adibal fokus menonjolkan kekuatan cengkok, kontrol napas, dan emosi vokal April. Kolaborasi ini menjadi jawaban bagi kritik yang kerap meragukan kualitas penyanyi jebolan ajang bakat saat tampil mandiri. Dari sudut pandang reporter, kehadiran Adibal menempatkan konser ini sebagai pertunjukan musik serius, bukan sekedar hiburan massa. Standar baru konser dangdut modern tampaknya sedang dibangun melalui proyek ini. Dampak ekonomi. Cirebon bersiap panen besar. Konser ini diproyeksikan memberi dampak ekonomi signifikan. Pemerintah daerah telah menyiapkan sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM untuk menyambut puluhan ribu pengunjung. Kami memantau lonjakan reservasi penginapan dan persiapan sentra UMKM di sekitar lokasi konser. Bupati Imron secara tegas menginstruksikan agar konser ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi rakyat. Perputaran uang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ini menjadi contoh nyata bagaimana figur publik mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari sudut pandang jurnalistik, konser April menjadi studi kasus keberhasilan sinergi antara seni, ekonomi, dan kebijakan publik. Pengamanan ketat dan keseriusan penyelenggaraan. Dengan potensi massa besar, aspek keamanan menjadi prioritas utama. Aparat kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan telah menyusun skema pengamanan terpadu. Ratusan personil disiagakan, termasuk tim medis dan pemadam kebakaran. Sistem tiket elektronik diterapkan untuk mencegah pemalsuan. Backstage juga dijaga ketat demi kenyamanan April. Semua ini menunjukkan bahwa konser ini diperlakukan sebagai acara nasional, bukan sekedar hiburan lokal. Dari sudut pandang reporter, kesiapan ini penting untuk menjaga citra Cirebon sebagai tuan rumah acara besar yang tertib dan profesional. April, juara tanpa mahkota dan babak baru dangdut Indonesia. Sebagai penutup laporan kami, konser megah ini menguatkan satu narasi besar. April adalah juara tanpa mahkota. Meski secara resmi berada di posisi ketiga, realitas pasca kompetisi menunjukkan bahwa dialah figur paling siap secara mental, popularitas, dan visi karir. Dengan dukungan pemerintah daerah, maestro musik, dan loyalitas penggemar, April menciptakan jalannya sendiri. Ia tidak menunggu legitimasi dari sistem, melainkan membangun legitimasi dari rakyat. Konser di Cirebon ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru perjalanan April menuju status legenda dangdut Indonesia. Sejarah sedang ditulis, dan Cirebon menjadi saksi utamanya.